Berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation HUHA. Dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, saya ambil dari Keluaran pasal 15 ayat 27. Saya ulangi, Keluaran 15 ayat 27 berkata, "Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu." Saudaraku, ada pepatah yang mengatakan bahwa kesabaran seringkali berjarak hanya 1 mil dari kesuksesan kita. Artinya seringkali kita tidak menjadi sabar, padahal keberhasilan sebenarnya sedang ada di depan mata. Nah, saudaraku, bangsa Israel mengalami tuntunan Tuhan yang luar biasa sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai menuju ke tanah perjanjian. Mereka melihat bagaimana laut Teberau terbelah dan mereka bisa berjalan di tengah-tengahnya. Mukjizat yang luar biasa dan mencengangkan saat itu. Meski demikian, 3 hari kemudian mereka bersungut-sungut karena kehausan dan mendapatkan air yang pahit di Mara. Ironisnya, tak jauh dari Mara, mereka sampai di tempat yang bernama Elim. Tempat yang memiliki 12 mata air dan 7 pohon korma. Jarak antara Mara dan Elim tidaklah jauh, kurang lebih sekitar 8 km saja. Jika mereka bersabar sedikit saja, mereka tidak perlu bersungut-sungut dan mereka akan menemukan mata air yang luar biasa. Bahkan di Elim tersebut setiap suku bisa mendapatkan 1 mata air. Itu artinya Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat yang luar biasa yang sebentar lagi akan mereka nikmati. Namun mereka bersungut-sungut luar biasa yang menyebabkan Tuhan kemudian marah kepada bangsa itu. Setelah bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang, mereka sudah berada di penghujung jalan dan tinggal selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian yang selama itu diidam-idamkan oleh mereka. Namun meski demikian, ketika mereka mendengar kabar bahwa di Kanaan atau di tanah perjanjian ada orang-orang enak yang besarnya seperti raksasa, mereka langsung ciut nyalinya, kemudian bersungut-sungut dan bahkan hendak kembali pulang ke tanah Mesir, ke tanah perbudakan. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka berpikir kalau mereka kembali ke Mesir, mereka akan mendapatkan kehidupan yang layak, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang luar biasa di depan, yang sebentar lagi akan mereka nikmati. Namun mereka tidak peduli akan hal itu. Mereka hanya mencari kepentingan mereka sendiri, mereka hanya mencari keinginan mereka sendiri, mereka mencari kepuasan mereka sendiri. Akibatnya apa saudara-saudara? Tuhan marah kepada bangsa Israel dan menghukum mereka, sehingga dari seluruh orang yang keluar dari tanah Mesir, yang lahir di tanah Mesir, tak ada satupun yang masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb saja yang masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sayang sekali, padahal mereka sebentar lagi sudah masuk ke tanah perjanjian. Namun karena mereka memberontak kepada Allah, bersungut-sungut atas nasib yang mereka alami, mengakibatkan mereka kemudian dihukum oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, ini tentu adalah sesuatu yang ironis yang dialami oleh bangsa Israel. Namun saudaraku, kalau kita mau jujur, hal yang sama seringkali dialami oleh anak-anak Tuhan di abad ini. Berapa banyak anak-anak Tuhan di abad ini seringkali hidup pusatnya adalah dirinya sendiri. Maka ketika keinginan-keinginan mereka tidak terkabulkan oleh Tuhan, harapan-harapan mereka tidak dipenuhi oleh Tuhan, mereka marah kepada Tuhan dan mereka lari kepada dunia, seolah-olah dunia ini adalah jawaban atas masalah mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, ini sesuatu yang ironis. Padahal kita tahu bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang baik dalam hidup kita. Namun sayangnya kita seringkali mencari solusi menurut pemikiran kita sendiri, menurut hikmat kita sendiri yang kita pikir baik untuk diri kita sendiri. Kita lupa
bahwa segala sesuatu tanpa Allah berkenan, maka tidak akan pernah terjadi apapun atas hidup kita. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, sayang sekali apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel itu adalah sesuatu yang ironis, karena sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah perjanjian, namun kemudian mereka gagal karena sikap hati yang salah, sikap hati yang keliru menanggapi peristiwa yang sedang terjadi. Karena itu saudara, kita harus selalu hati-hati. Bukan soal peristiwanya yang penting, tetapi bagaimana kita merespon peristiwa itu menentukan apakah kita menjadi umat yang berkenan di hadapan Allah atau tidak. Jangan sampai pengalaman bangsa Israel tersebut terjadi pada diri kita. Kita bersungut-sungut, kita marah untuk nasib yang kita alami, padahal Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa itu untuk membentuk kita, untuk memproses kita, dan Tuhan sedang menyediakan berkat-berkat yang maksimal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita sering kali lupa bahwa Allah adalah Allah yang baik dan bahwa rencananya adalah indah semata-mata. Kita hanya melihat peristiwa-peristiwa yang ada di depan mata kita. Kita hanya melihat segala hal yang terjadi menurut perspektif kita, dan kita melupakan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu di muka bumi ini. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan yang sedang kita alami. Dan karena itu saudara-saudara, kita kemudian menjadi pribadi yang gagal. Dari pengalaman bangsa Israel, apa yang dapat kita pelajari saudara? Tetaplah percaya kepada Tuhan sekalipun keadaannya sulit. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang baik atas hidup kita. Apa yang engkau alami, situasi yang engkau hadapi, saya mau katakan engkau tidak sendirian. Sebab Allah beserta dengan kita agar kita bisa melewati setiap tantangan yang ada, agar kita senantiasa naik ke level yang lebih tinggi. Dan saya percaya Tuhan juga sediakan berkat-berkat yang luar biasa menanti kita. Seperti orang Israel, saudaraku, sudah disediakan berkat di mana di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Artinya di tengah-tengah kesesakan yang dialami oleh kita, saya percaya Tuhan senantiasa menyediakan berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita, dan senantiasa membuat kita berpengharapan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami belajar melihat segala sesuatu bukan dengan cara pandang kami sebagai manusia berdosa, tetapi cara pandang Allah, di mana Allah senantiasa merancangkan hal-hal yang baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, siapkan kami untuk kami kuat dan tabah menghadapi tantangan, karena kami tahu Tuhan sedang menyediakan berkat melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, kali ini amin. dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.